Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pujian, hormat, dan syukur kita panjatkan kehadirat Sang Khalid Penyelenggara Agung, karena berkat dan penyelenggaranya siang ini kita boleh bertemu untuk fungsional umum dan Bapak Ibu yang hadir di kesempatan siang hari ini. Kesempatan pertama, mohon berkenan kita ikuti sambutan dari Ibu Inspektur sehubungan dengan agenda kita ini. Ibu, kami siap. Yang saya hormati Kepala BKD dan tim, juga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Salam, sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ditambah dengan salam sehat. Siang hari ini kita sudah berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu sedang bersiap-siap untuk melaksanakan tugas pemeriksaan fisik besok dan 5 hari ke depan. Tetapi hari ini Kepala BKD dan tim akan menyampaikan kepada kita semua hasil penilaian kompetensi ASN Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Bapak dan Ibu, agar supaya Ibu tidak menyampaikan salah. Jadi penilaian untuk biro-biro sudah disampaikan melalui pemimpinnya masing-masing. Kalau inspektorat langsung kepada semua ASN, supaya nanti setelah menerima hasil Bapak Ibu sudah punya gambaran kenapa nilainya seperti ini, saya harus melakukan perubahan seperti apa, kenapa nilainya seperti ini, oh sudah bagus, saya tambah lagi memperbaiki diri, maka saya akan lebih baik lagi memberikan sumbangsi kepada organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala BKD dan tim sudah hadir bersama-sama dengan kami, dan Pak Sek setelah presentasi mungkin Pak Sek buka babak untuk 1-2 Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan supaya kita paham, karena kemarin di tahun 2 tahun lalu kita sudah melakukan pemeriksaan dan penilaian dan sudah disampaikan hasilnya oleh psikolog waktu itu. Saya berharap hasil yang akan disampaikan sebentar ada perbaikan. Jadi titik start yang kemarin kita lakukan mandiri, kemudian ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Semoga hasil yang disampaikan sebentar terlihat secara signifikan ada perbaikan-perbaikan. Dan tidak sampai di situ, tetapi kita harus tetap belajar supaya makin hari sumbangsi ASN Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin baik untuk masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kira dari saya cukup sekian. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Terima kasih Ibu Inspektur. Selanjutnya mari kita ikuti bersama arahan ataupun penjelasan dari Ibu BKD terkait hasil penilaian kompetisi. Bapak Ibu, kami silakan. Terima kasih Pak Sekretaris selaku moderator. Yang saya hormati Ibu Inspektur, Bapak Ibu Irban, auditor, baik media, muda, pertama, dan kita semua yang hadir hari ini. Kami memilih untuk datang ke Inspektorat. Salah satu tujuan adalah BKD juga turun langsung ke masing-masing perangkat daerah, belajar dari pengalaman. Kemarin saya didatangi seorang ASN dan menyatakan bahwa hasilnya dia belum terima. Padahal itu kami sudah mengujinya, menilainya dari tahun kemarin. Dari evaluasi itu,
Saya berdiskusi dengan inspektur dan meminta kalau bisa kita presentasi kepada semua. Dan saya terima kasih hari ini di Inspektorat adalah instansi pertama yang kami presentasi di depan semua Bapak Ibu. Saya datang bersama teman-teman saya, di samping kiri saya Pak Hans selaku koordinator, asesor, samping Pak Guido, asesor, Pak Yanto berdiri supaya dilihat inspektur belum kenal. Yang lain yang saya sudah kenal. Pak Wilfried, asesor, Pak Luis, Pak Erwin, asesor merangkap psikolog, Pak Unun, asesor, dan satu di depan Pak Boris selaku kemarin adalah Kasubit penilaian kompetensi, tapi penyetaraan beliau mengambil asesor. Jadi hari ini saya datang tim lengkap. Kami akan presentasi asisten center kali ini terakreditasi A tahun 2020 per Desember. Ini dasarnya Undang-Undang Nomor 5 PP 11 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Negara Nomor 7 2013 tentang pedoman penyusunan standar, Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2021 tentang standar kompetensi manajerial sosial kultur ASN pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kenapa penilaian kompetensi ini harus kita lakukan? Sesuai dengan Undang-Undang 5, sistem merit ini mewajibkan ASN berdasar kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal suku, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi lainnya. Dan PP 11 tentang manajemen PNS. Nah, kompetensi ini yang kita lakukan penilaian itu. Kualifikasi, atau yang bisa lihat ini pendidikan, pangkat golongan, kompetensi, hard skill, kompetensi teknis, Bapak Ibu auditor punya kompetensi teknis, soft skillnya kompetensi manajerial dan sosial kultur. Kinerja, kita semua tahu, 2021 kita sudah mulai dengan penilaian prestasi kerja online berdasarkan PP 46, dan sekarang tahun ini kita sedang mempersiapkan kinerja sesuai dengan PP 30 tahun 2019. Situ ada output hasil pekerjaan, SKP, dan penilaian 360. Nah, ini tuntutan kompetensi dalam jabatan, Bapak Ibu. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi tuntutan terkait kemampuan kepemimpinan dan leadership, dari skill, kemampuan manajerial. Sedangkan pekerjaan berhasil bersifat teknis akan semakin berkurang. Jadi ada yang sudah eselon 2 tapi masih mau dibeli tempel dan lain-lain, itu salah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu auditor lebih tahu dari saya. Contohnya seperti itu. Itu agak ekstrem, tapi saya kasih contoh. Demikian pula sebaliknya di level bawahan karyawan akan lebih dituntut kemampuan teknisnya. Jadi ada jalan staff, kita tanya teknis, atau mesti tanya yang lain. Tidak bisa juga. Itu harus paham, apalagi tugasnya. Dibalik kemampuan kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini level manajerial seperti ini. Ini kemampuan manajerial, Bapak Ibu bisa lihat kemampuan teknisnya. Jadi semakin tinggi manajerial, teknisnya semakin kecil. Jenis kompetensi manajerial ada 30 kompetensi, tapi kemarin kita 8. Kalau 30 berarti kita analisa tidak selesai. Minimal akan menunjukkan sosial kultur 3 kompetensi itu di BKN Perda BKN nomor 7 2013. Kalau Permentan RG 38 kompetensinya seperti ini. Kompetensi teknis sesuai dengan masing-masing jabatan yang Bapak Ibu duduki. Nah, ini kondisi kita ISO, terima kasih Inspektorat, kami juga sudah dapat ISO di tahun pertama, akreditasi A dan BKN UAM. Ini instansi yang menjadi stakeholder kita, Badan Kepegawaian Negara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat. Kami juga sudah dipercaya Universitas Nusa Tenggara untuk melakukan uji kompetensi
untuk eselon 2 mereka, Universitas Timur, dan 22 kabupaten kota. Nah, ini untuk sebenarnya ada satu lagi Papua, tapi teman-teman lupa. Oh, BKN masih di dalam. Oke. Kemarin dengan Sulawesi Selatan juga. Nah, ini kondisi saat ini Bapak Ibu, pimpinan minggu pertama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana jabatan fungsional ada 5.099 yang belum diuji. Nah, untuk menuju ke manajemen talenta, salah satunya harus ada uji kompetensi. Di manajemen talenta itu ada 9 kotak. Sumbu X-nya potensi, sumbu Y-nya kompetensi. Nanti kita akan ketemu, kalau Bapak Ibu ada di kotak 9, berarti Bapak Ibu sudah berlian. Mau ditaruh di mana saja Bapak Ibu kan bisa bekerja. Kalau di 7 dan 8, Bapak Ibu harus punya peningkatan kompetensi. Kalau 5, 6, 4, 5, 6 itu setengahnya. Kalau 1, 2, 3 itu Bapak Ibu tolong kau belajar lebih banyak. Nah, ini penilaian kompetensi asesor memotret asesi. Jadi Bapak Ibu sama juga dengan di inspektorat auditor, teman-teman asesor juga sudah punya SIM. Yang dinilai adalah performa dari selama kegiatan. Jadi Bapak Ibu kalau hasil hari ini adalah Bapak Ibu punya raport selama ini. Minus Irban, karena kemarin Irban kita tidak panggil, hanya 1 Irban saja. Terima kasih Pak Noldi, mau tahu kemampuan. Prinsip assessment center, yang pertama multi asesor. Proses pengamatan terhadap 1 orang peserta dilakukan oleh lebih dari 1 asesor. Itu untuk menghindari subjektivitas. Multi simulasi, proses penilaian menggunakan beberapa simulasi sekaligus. Contohnya Bapak Ibu kemarin kita pakai 3. Sekaligus untuk melihat kompetensi, perilaku, dan peserta pada saat merespon setiap simulasi. Kemarin itu psikotes, analisis kasus, dan wawancara. Ini wawancara kompetensi, kemarin psikotes, analisis kasus berbasis CAT. Nah, metode sederhana menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sederhana, paling kurang 1 simulasi tingkat sederhana. Tapi kami pakai 3 itu tujuannya supaya kita bisa melihat benar-benar Bapak Ibu punya potensi dan kompetensi ada di mana. Nah, ini yang kemarin kami pakai ada sesuai dengan Perka BKN nomor 7 tahun 2018. Kalau kita menilai kompetensi struktural, kita pakai Permenpan RB 38 2017. Tapi kalau pelaksana maupun fungsional lebih cocok ke Perka BKN nomor 7 tahun 2013. Kemarin yang kita pakai ada 8, berpikir analitis, adaptasi terhadap perubahan, integritas, keuletan, inisiatif, kerjasama, berorientasi pada pelayanan, dan interaksi sosial. Nah, ini grade-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di grade 5, ini kita pakainya ini. Grade 6, grade 7, dan seterusnya. Nah, cara memberi skor menggunakan job person map ini adalah presentasi yang menunjukkan sebesar apa atau seberapa sesuai seseorang dalam jenjang jabatan tersebut dari segi kompetensi manajerial dan sosial kultur. Nah, ini rumusnya total capaian per standar kali 100. Nanti kita lihat. Ini contoh Bapak Ibu, ini secara rata-rata 3, 4, berbeda analisis 3, dan seterusnya 30. Capaian Bapak Ibu ada di sini. Ini masih 2,25, adaptasi terhadap perubahan 3, integritas 3. Ini Bapak Ibu inspektorat saya apresiasi integritasnya baik dari hasil tes. Kita pause dulu. Adaptasi terhadap perubahan hampir 3,75, memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan kurang memenuhi syarat. Kita lihat inspektorat bagaimana. Nah, ini kemarin yang mengikuti penilaian pelaksana ada grade 5, ada 2 sesi.
grade 6 2 asesi, grade 7 12 asesi. 6 asesi ikut tes berikutnya. Fungsional tertentu grade 6 2 asesi, grade 7 7 asesi, 8 19, grade 9 29, grade 10 orang. Di grade 11 tadi yang masuk optimal 3 orang, cukup optimal 7 orang, kurang optimal 1 orang. Grade 10 2 orang, optimal 1, cukup optimal 1, kurang optimal tidak ada. Grade 9 29 orang, optimal 7, cukup optimal 11, kurang optimal 11. Nah ini harus ada perhatian lebih di sini. Grade 8 19 ada 7 optimal, 8 dan 6 dan 6. Memenuhi syarat 3 orang, 10 memenuhi syarat tidak ada, masih memenuhi syarat 1, kurang memenuhi syarat 1, 9 dan seterusnya sampai dengan grade 5. Nah ini kurang memenuhi syarat lebih besar, 60. Memenuhi syarat 9, masih memenuhi syarat 31. Jadi 40%. 40% dari pegawai yang di sini mampu menggerakkan inspektorat sampai titik ini. Di titik seperti ini inspektorat kinerja terbaik. Kemarin rapat dengan Pak Sekda kami sudah lihat. Apalagi kalau izin pindahnya ke sini. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini capaian rata-rata untuk inspektorat. Inisiatif yang paling rendah Bapak Ibu. Adaptasi terhadap perubahan 73, masih minus 27. Tapi ini kalau saya, nilai ini sudah bagus nih, 73. Di atas 70 itu sudah bagus, tinggal kita tingkatkan. Kerjasama bagus, 77. Kurang 23. Berorientasi pada pelayanan 77. Setiap kita ikut live streaming, inspektorat selalu buat evaluasi pelayanan kami bagaimana. Nah, keuletan Bapak Ibu lebih tinggi lagi, 79. Minusnya, ini teman-teman sudah kasih hitam kadang itu sudah ada di cukup optimal. Jadi kalau Bapak Ibu pulang malam, sering sampai malam, itu karena memang Bapak Ibu punya keuletan sudah terukur baik. Interaksi sosial lebih baik lagi, 87%. Minus 13. Kalau 80 sudah bagus Bapak Ibu. Jadi mungkin karena Bapak Ibu menyanyi, atau sudah sepimpin menyanyi, menarik, ini sudah terasa. Berpikir analitis. Ini 88. Bapak Ibu termasuk instansi yang bagus. Kami beberapa instansi sudah kami penilaian. Kalau saya inspektorat hasilnya bagus. Dan sangat spektakuler adalah 8 integritas Bapak Ibu. Artinya, capaian yang Bapak Ibu dapat dan hasil yang Bapak Ibu dapat di kinerja sejalan. Dan kemarin saya mengikuti sosialisasi survei integritas yang disampaikan, penilaian yang disampaikan oleh Pak Nodi dan Pak Kamis sejalan dengan hasil yang Bapak Ibu dapat. Karena Bapak Ibu dapat di bagian Bapak Ibu itu sudah bagus. Kan gitu, berarti penilaian dari teman-teman asesor saya nyatakan bahwa sama dengan KPK. Gitu ya, logikanya sama. Nah ini orang yang suka bermain grafik, ini contohnya. Kita lihat ya. Nah, ada 16 aspek kepribadian yang merupakan karakter individu. Ini apa ini? Oke, aspek sikap kerja individu ketika karakter individu dihadapkan pada aturan yang berlaku di organisasi, kepemimpinan, budaya kerja, organisasi, lingkungan kerja. Nah, ini kepemimpinan, sikap kerja, kepribadian. Jangan ada yang bilang gini, kok kan melaksanakan nilai kepemimpinan? Kan minimal memimpin diri sendiri dulu. Malah saya bersyukur kalau dapat teman-teman pelaksana punya nilai lebih dari standar. Itu artinya tadi yang kita presentasi di depan mau naik satu tingkat, Bapak Ibu sudah bisa gitu. Nah, ini hasil rata-rata. Ini semua Bapak Ibu psikotes ini sistematika tanpa unsur objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan
dan merupakan instrumen terukur. Selanjutnya ada hasil penilaian dapat dipergunakan untuk penataan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Profil kompetensi setiap individu juga disajikan dalam laporan. Ini laporan kami sudah bawa lengkap. Tapi punya hasil psikotes maupun kompetensi semuanya bisa bagi kuliah. Sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk hasil yang kita peroleh ini itu tidak stagnan. Jadi ada yang masih merah, ada yang sudah bagus, itu masih bisa berubah. Artinya dalam beberapa waktu ke depan dari item-item penilaian kita bisa bersepakat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau menurut saya hasil yang diperoleh oleh inspektorat ini cukup baik, tapi kita termasuk dalam organisasi pembelajaran sehingga dari item-item itu kita masih bisa membuat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau dengan nilai seperti ini kita sudah mendapatkan penilaian kinerja 99,75, artinya terbaik. Tapi bukan kita puas di situ. Kita masih harus melakukan perbaikan-perbaikan. Ini dari saya. Sebelum menutup, kami minta izin untuk kita tanda tangan berita acara serah terima dan penyerahan laporan. Semoga bermanfaat untuk inspektorat ya.